Model rambut segi layer trap, ini caranya. Teman-teman, di sini kelihatan rambut yang tipis bisa jadi banyak. Nah, bisa kalian perhatikan. Ini rambutnya sebelum. Buat kalian teman-teman yang masih penasaran bagaimana caranya teknik pangkas rambut atau teknik potong rambut yang bisa lebih bervolume. Nah, masih banyak teman-teman yang sering bertanya, apakah itu partingannya ada 3 atau berapa? Berhubung di sini kita itu hanya merapikan ya, beda. Kalau contohnya rambutnya itu dipangkasnya itu banyak, kita parting wajib. Tapi karena di sini kita hanya mengambil model seperti itu. Jadi bukan berarti kita mengambil pendeknya, enggak. Kita hanya ambil bagian luarnya supaya dia berbentuk. Karena di sini rambutnya tidak ada bentuknya. Nah, untuk panjangnya itu dia akan tetap panjang. Dia tidak akan berubah. Hanya saja model rambutnya itu semakin bertambah. Penasaran? Disimak video ini, ditonton sampai habis. Nah, kunci utama di pangkas rambut adalah ya, ada kuncinya teman-teman. Pastikan kalian paham teknik-teknik dasar. Kalau kalian nggak paham teknik-teknik dasar, jangan coba-coba ya. Nah, apa itu teknik-teknik dasar? Itu biasanya partingan atau lurusnya rambut seperti itu ya. Jadi kita harus bisa melihat belahan rambut seperti itu supaya tidak salah. Nah, kita lanjut karena si kakak ini dia kebingungan cara menyampaikan segi layar itu. Dia kebingungan, dia tidak paham bagaimana cara menyampaikan. Dan akhirnya saya sarankan dia segi layar yang rambutnya itu tetap panjang tetapi seginya yang akan bertambah atau semakin bertingkat. Nah, ini bisa dikatakan haircut segi layar, bisa juga dikatakan butterfly. Ya, hanya saja di sini saya tidak menggunakan sisir sasak, saya hanya menggunakan sisir sasak, gunting sasak. Nah, ini dia. Jadi kita bawa dulu ke depan untuk kita ukur bagian yang dia mau, ya. Tujuan kita membawa ke depan, kita ambil bagian yang panjang lalu kita buang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita potongnya itu rata ya. Rata, jangan sampai di jikjak-jikjak. Nah, itu beda cerita lagi kalau kita jikjak. Perhatikan teman-teman. Di sini saya tidak menjikjak, tapi saya pangkas rata. Tapi kenapa bisa bertingkat, Kak Sandra? Rahasianya di mana? Nah, rambut semakin kita angkat tinggi, maka rambut akan semakin bertingkat. Nah, ini di sebelah kiri bisa kalian lihat. Ya, semakin kita angkat dia tinggi ke atas dan kita buang yang paling panjang, maka rambut akan semakin bertingkat. Itu rahasianya. Ya, cukup kalian buat seperti itu juga. Jadi bagian bawahnya enggak usah dipangkas lagi, cukup dirapikan ujungnya doang. Nah, bawa dia ke depan lalu ukur sampai yang dia suka atau yang dia mau. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi kita buang bagian yang panjang. Nah, di sini kita ratakan ya teman-teman. Diratakan agar rambut itu pas diturunkan dia kayak segi layer. Nah, di sini kita sudah bisa melihat rambut itu sudah berubah. Nah, seperti ini. Kenapa saya tidak parting? Ya, maaf ya teman-teman, bukan sok pintar, tapi memang saya lebih memilih tercepatnya, jalan cepatnya seperti itu. Sebenarnya sama aja, kalau kita parting sama aja hasilnya. Intinya gini, bagaimana caranya supaya kita proses pengerjaan pangkas rambut itu tidak terlalu lama. Seperti itu ya. Nah, ini bagian kanannya, pastikan kalian perhatikan ya. Bagian kanannya kita angkat, kita bawa ke depan. Nah, ingat ukuran yang di sebelah kiri tadi. Jadi kita potong rata. Nah, kok yang tadi dibawa ke belakang Kak Sandra, ini bagian ke depan, itu sama aja. Yang penting ukurannya sama. Kalau mau dibawa ke belakang kah, mau dibawa ke depan kah, itu akan tetap sama hasilnya. Nah, jadi kalau kalian mau bikin segi layar, ambil bagian luarnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau untuk bagian poni, bawa dia ke depan, kiri kanan, lalu ratakan. Seperti itu. Sesimpel itu Kak Sandra. Iya, sesimpel itu. Enggak ribet, enggak. Tetapi
Di sini rambutnya tidak akan berkurang panjangnya teman-teman. Hanya saja tingkatannya yang tambah. Kok simple banget sih? Kok nggak seribet yang orang sampaikan? Ya begitulah. Nah, kenapa hasilnya bagus? Ya harus kita style lagi teman-teman. Ya, kita harus catok lagi ke dalam supaya hasilnya lebih bagus. Supaya mereka percaya bahwa potongan rambut kita itu persis seperti yang dia minta. Seperti itu. Nah, ini kita ambil bagian luarnya lalu kita angkat ke atas. Kita buang yang paling panjang. Nah, sesimpel itu. Nah, buat kalian yang mau belajar online, pangkas rambut atau smoothing rambut, boleh kalian japri saya atau DM saya. Ada di link bio saya. Oke, teman-teman. Kalian yang mau fokus pangkas rambut kah? Atau kalian yang mau fokus smoothing kah? Boleh ya, teman-teman. Nanti kita akan belajar simple, ya simple, nggak ribet. Sebenarnya proses pengerjaan smoothing rambut, pangkas rambut itu nggak seribet orang sampaikan, ya. Hanya saja kadang diribet-ribetkan. Ya teman-teman, semangat buat kalian ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita sudah rapikan. Bisa kalian lihat kan? Nah, jadi panjangnya itu tidak berubah. Kalau kalian perhatikan tadi sebelum dia datang rambutnya seperti kayak nggak ada bentuk dan nggak ada mode. Nah, ini bisa kalian lihat, kita tinggal rapikan ya. Ayo, siapa kalian yang pangkas rambut masih bingung? Komen di bawah ya. Siapa kalian yang masih bingung pangkas rambut atau smoothing rambut? Silahkan kalian komen di bawah atau kalian masuk ke fanpage saya Sandra Salon 28. Kalian bisa berkomunikasi dengan saya di sana ya. Sandra Salon 28 itu Facebook saya. Boleh kalian komen di sana juga ya. Buat teman-teman, semangat buat kita ya. Sesimpel itu proses pengerjaannya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik dan cakep banget ya. Di sini kita tidak menggunakan gunting penipis. Karena apa? Kalau gunting penipis itu nanti setelah udah lama bisa kembang rambutnya. Kalau ini enggak, dia lebih alami ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sukses dan salam sehat.